Mas Dava tadi ada yang mau disampaikan pada Pak Raden? Paling yang saya ingin tanyakan masalah bantuan tadi. Apa itu saya kurang proaktif? Apa gimana cara mendapatkan bantuan itu gimana? Itu aja. Oke. Silakan Pak Raden. Sebelum nanti saya akan persilakan Bu Yani juga untuk bisa merespon apa yang tadi Pak Raden sudah sampaikan. Ya, terima kasih. Jadi ada dua kemungkinan, tentu saya tidak tahu persisnya. Satu adalah Bapak dianggap tidak eligible, ya bisa saja seperti itu. Yang kedua adalah mungkin Bapak harus lebih proaktif. Tadi yang kami katakan itu, kalau untuk BPUM itu memang kemungkinan, kalau saya dengar tadi di awal dari cerita Bapak itu, kemungkinan Bapak tidak bisa mendapatkan itu. Karena tidak masuk di kategori itu. Ya, Bapak sebetulnya relatif sudah lebih baik dari yang mendapatkan BPUM itu. Ya, kalau itu setuju gitu. Mungkin yang kalau Bapak memang ingin mendapatkan bantuan bisa lewat pegawai Bapak. Jadi seperti tadi yang Bapak rumahkan, misalkan itu saudara-saudara kita tadi, itu ada bantuan upah, subsidi upah. Itu diberikan kalau tidak salah sekarang 1 juta. Jadi bisa mereka memperoleh itu. Nah, itu bisa melalui dinas pekerjaan, ya dinas ketenagakerjaan. Ya, itu bisa diperoleh. Yang kedua adalah menurut saya kalau Bapak memang membutuhkan modal kerja dengan murah, itu Bapak berhak mendapatkan KUR melalui BRI yang paling gampang, Bapak. BRI. Ya, jadi melalui BRI Bapak bisa mendapatkan bunga per tahunnya itu hanya 6%. Khusus untuk kredit usaha rakyat. Itu Bapak dengan mudah bisa dapat itu mestinya dari BRI. Itu Pak. Nah, yang lain-lainnya itu tentu mungkin tadi itu untuk anak Bapak mestinya sudah dapat kuota untuk internet. Itu dapat itu. Kemudian juga yang Bapak mungkin punya peluang untuk dapat lagi adalah itu listrik, bantuan listrik, abonemen listrik. Itu juga Bapak mestinya bisa mendapatkan itu. Itu bisa didapatkan secara langsung sebetulnya melalui PLN. Jadi kalau dilihat berapa misalkan tagihan Bapak, mereka bisa langsung itu dilakukan. Kemungkinan besar Bapak mestinya dapat itu. Itu yang bisa saya berikan beberapa contoh saja. Jadi khusus untuk kredit tadi Bapak bisa menghubungi BRI. Lumayan lah Pak, paling tidak subsidi listriknya itu bisa dimanfaatkan untuk beli kuota anak. Bu Yani, anggotanya sudah bisa mengakses KUR dengan baik, Bu? Saya belum cek lagi ya. Tapi biasanya yang sudah tuh Pak Raden ya, KUR itu indah untuk disampaikan. Tapi pada saat teman-teman anggota saya mengakses, itu persyaratannya panjang sekali administrasinya gitu loh. Nanti itu yang saya lihat di administrasinya agak repot Pak Raden. Jadi berapa kali disampaikan ini ada KUR bunganya 6% gitu. Terus dikasih tahu ke teman-teman, kumpulin lagi, datang ke bank, panggil orang bank untuk menjelaskan. Sampai kasihan frustasi juga gitu, udah ngikutin ini nanti minta jaminan misalnya, karena misalnya butuhnya 500 juta gitu. Nah jaminan misalnya rumahnya di bawah di bawah sutet, bawah ini gitu loh. Ya namanya UKM kan kadang-kala banyak kendala gitu, nggak sesimpel yang disampaikan gitu. Nah itu yang saya lihat. Nah balik lagi kalau pegawai, saya nggak tahu nih Pak, kalau pegawai di kelas teman-teman di yang menengah itu kan memang mereka punya BPJS gitu, ada bayar BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau yang kecil kan nggak dibayar BPJS tenaga kerjaannya. Apakah mereka dapat gitu kalau dirumahkan gitu. Nah itu juga saya kira perlu penjelasan dari pemerintah biar, karena ini kan mau menaikkan daya beli gitu. Nah terus Pak Raden, teman-teman yang di kelas menengah nih,
yang sering komplain, yang punya hotel, yang punya pabrik. Kapasitas pabrik kan kemarin hanya 25%, 50%, tapi listriknya masih mesti bayar ada minimum gitu loh, masih belum boleh gitu. Nah tiba-tiba juga ada ide lagi, pajak mau dirubah gitu loh. Nah ini kita lagi masih pusing ngurusin untuk survive, ditambah lagi pusing ada ide-ide baru dari pemerintah. Kenapa sih nggak ngeberesin dulu gitu loh. Yang ini belakangan deh nanti kalau udah agak normal gitu. Memang kita tahu pemerintah pendapatannya juga berkurang, perlu. Tapi apa yang mau dipajekin gitu, orang kita juga lagi susah kan gitu. Nah saya kira gitu. Ini teman-teman banyak nih Pak yang dikejar-kejar sama pajak gitu. Ada yang perusahaannya udah dijual gitu, udah ikut tax amnesty masih juga dikejar dicari-cari gitu. Nah ini ada yang dipanggilin, diajak ngomong setoran dong gitu. Loh bagaimana saya lagi susah, mampunya bayar berapa deh gitu. Kan mohon maaf nih Pak, ini di lapangan loh Pak, teman-teman pada cerita. Kita paham pemerintah susah tapi kita juga susah gitu. Ini mestinya sharing burden lah, saya setuju sama Bapak gitu. Sharing burden dalam keadaan begini. Jadi bukan hanya kita yang melakukan efisiensi, pemerintah juga mesti juga ngelihat dan memang mesti juga ngerangkul gitu loh. Banyak misalnya pengeluaran yang nggak perlu yang masyarakat bisa terlibat. Tadi kita juga pasti masyarakat kalau diajak duduk sama-sama gitu, banyak kos yang bisa dikurangi dari pemerintah yang harusnya nggak dikeluarkan, tapi pelibatan masyarakat gitu. Saya kira mungkin itu yang saya kira ke depan yang perlu dilihat Pak. Terima kasih. Ya Pak Raden pasti akan jawab, jadi tunggu jawaban Pak Raden sesaat lagi. Jauh merosot Pak. Apalagi diperpanjang keadaan ini susah kayak gini sekarang kan. Nah, pada anak sekolah ini semuanya repot pokoknya. 50% Pak. Ya gitulah, dia kalian sama ada cara. Lagi keadaan kayak gini kan. Ya apa boleh buat. Turun gratis ya. Yang tadinya dagang cingur, gado-gado sekarang udah enggak. Jadi dagang kopi aja ngelayanin anak-anak Gojek gitu. Dagang juga sepi sih. Nggak kayak dulu-dulu gitu. Ya menurun lah, 50% gitu. Ini biasa dipasang bangku, meja kan enggak. Jadi otomatis orang nggak bisa makan di sini.